Perkenalkan, nama saya Mariska Febrianti dengan NIM 2509. Perkenalkan, nama saya Mariska Febrianti dengan NIM 25091062. Perkenalkan, nama saya Mariska Febrianti dengan NIM 2509106052 dari kelas B25. Di sini saya akan membacakan materi mengenai struktur data mengenai graf. Graf adalah kumpulan nokta atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek distrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis atau edge. Graf itu sama dengan V, E, yang dimana G itu adalah graf, V itu adalah simpul atau vertex atau node, E itu adalah edge, busur atau garis. Graf merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan, banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graf, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Seringkali graf digunakan untuk merepresentasikan suatu jaringan. Misalkan, jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul atau vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi atau edge, yang bobotnya atau wedge adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graf dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks, tetapi dalam penggunaannya struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Yang pertama itu ada graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal, busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Yang kedua itu ada graf berarah atau directed graph. Urutan simpul mempunyai arti. Misal, busur AB itu adalah E1, sedangkan busur BA itu adalah E8. Yang selanjutnya itu ada graf berbobot atau weighted graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalanan, atau dan lain-lain. Di sini ada contoh dari graf berbobot atau weighted graph. Bisa dilihat di sini bobot antara node A atau vertex A ke vertex B, atau dari simpul A ke simpul B itu jaraknya itu 5. Sedangkan dari B ke A itu 4. Begitu juga dengan contoh dari B ke C itu 3, sedangkan dari C ke B itu juga 3. Seperti itu. Ini ada D ke C itu ada 8, dan C ke D itu 10. Baik, selanjutnya ada tree. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satunya elemen disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lainnya disebut sebagai simpul atau node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Baik, di sini tuh ada bentuk dari tree-nya, dan 6 ini tuh bisa dibilang root karena posisi juga paling atas, dan 4 ini adalah anaknya atau child-nya, ya. Dan 3 ini tuh bisa dibilang adalah anak dari 4, jadi 4 ini adalah parents dari 3. Adapun perbedaan graph dengan tree itu, yang pertama, pada tree itu tidak terdapat cycle, dan yang kedua itu pada graph, sedangkan pada graph itu tidak memiliki root gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ya, graph itu tidak memiliki root atau akarnya gitu. Jadi kita tidak bisa bilang kalau B ini paling atas jadi root itu tidak bisa. Seperti itu. Dan tree ini juga tidak punya cycle.
Selanjutnya itu ada istilah-istilah dalam graph. Yang pertama itu ada vertex. Vertex itu adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kedua itu ada edge, adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Yang ketiga itu ada adjacent, adalah dua buah titik dikatakan berdekatan atau adjacent. Jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi, adalah sisi E3 itu sama dengan V2, V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3. Tetapi sisi E3 sama dengan V2, V3 tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. Jadi bisa kita lihat di gambar sini. Katanya di sini E3 itu sama dengan V2 dan V3 insiden dengan titik V2 dan titik V3. Kita lihat di sini E3 itu berhubungan atau berdekatan dengan V2 dan V3, maka dia dibilang ini insiden seperti itu. Dan di sini tidak insiden dengan titik V1 dan titik V4 karena dia tidak berhubungan langsung. Jadi E3 ini tidak berhubungan langsung sama V1 dan V4 gitu. Dia tidak bersambung gitu. Untuk adjacent, titik V1 itu adjacent dengan V2 dan V3 tapi tidak adjacent dengan V4. Jadi kita lihat V1-nya di sini itu adjacent dengan V2 dan V3 karena dia yang tadi saya bilang itu berhubungan langsung atau berdekatan titiknya gitu. Jadi V1 sama V2 ini tuh berdekatan. V1 dan V3 juga berdekatan, sedangkan dia sama V4 itu tidak berdekatan, dia harus melalui dua titik gitu. Jadi dia tidak adjacent seperti itu. Ya begitupun juga dengan V4. V4 ini adjacent dengan V2 dan V3 tapi tidak adjacent dengan V1 seperti itu. Selanjutnya itu ada wake, adalah sebuah graph G sama dengan V, E. Disebut sebuah graph berbobot atau wake graph apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E. W banding E graph wake R. Nilai W disebut bobot untuk sisi E, titik E dan titik E. Graph berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan V, E, W. Graph berbobot G sama dengan V, E, W dapat menyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V-nya ini adalah himpunan kota-kota, E-nya di sini adalah himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain, W-nya adalah fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V adalah himpunan komputer, E himpunan jalur komunikasi langsung antara dua komputer, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Graph ini tuh seperti ini tadi ya. Wake tadi itu seperti ini. Nah, ini bisa disebut wake ini. A ke B berarti wake-nya 5 seperti itu. Selanjutnya adalah pad. Pad adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh, P sama dengan D5, B4, C2A, sebuah walk didefinisikan sebagai urutan atau tidak nol, vertex dan edge. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh, W itu sama dengan A1, B3, C4, B1, A2. Selanjutnya ada cycle. Cycle adalah siklus atau sirkuit lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kita kembali ke yang tadi ini. Jadi katanya tree itu tidak terdapat cycle. Itu karena tree ini tuh tidak memulai atau berakhir pada node yang sama atau simpul yang sama. Nih, ya kan kalau turun berakhir di bawah sini kan. Sedangkan kalau graph itu tuh ya dia muter-muter gini tuh. Kayak ya mulai sama akhir itu bakal muter-muter situ-situ aja tuh. Selanjutnya tuh ada representasi graph dalam bentuk matriks. Yang pertama ada adjacency matriks graph tak berarah. Ini ada dua gambar. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matriks dari graph yang digambarkan pada gambar 1A.
Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau graf tak berarah itu dia tuh tidak ada panah tujuannya, jadi dia tuh benar-benar langsung garis-garis gini aja. Jadi bisa kita lihat di sini itu cara bacanya, A ke A itu sama dengan 0, A ke B itu sama dengan 1, A ke C itu sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena dia itu tidak berhubungan langsung gitu. Jadi dia tuh ya tidak berhubungan langsung, dia tuh harus melalui node lain atau ya satu node lain gitu, jadi dia 0. Sedangkan yang berhubungan langsung atau saling nodenya berdekatan atau simpulnya berdekatan itu dia satu gitu, kayak A ke D, A ke D itu satu gitu, A ke E ini kan jauh ya, tuh dua, jadi dia 0 gitu. Nah, seterusnya juga begitu, kayak B ke B, B ke A itu satu, B ke B 0, B ke C dia satu, B ke E dia satu, B ke D itu jauh kan, jadi 0 gitu. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n kali n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua itu ada matrik yang terbentuk adalah matrik simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Yang ketiga itu data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree ada sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Selanjutnya ini ada adjacency matriks graf tak berarah. Graf berarah, maaf. Nah, graf berarah itu bedanya sama tak berarah. Kalau graf berarah ini tuh ada kita bisa ngelihat tujuannya dia kemana gitu. Kok graf yang tadi itu kan tuh tidak ada tujuan, tidak ada panahnya kemana. Sedangkan graf berarah itu tuh ada apa? Tujuan panahnya itu kemana gitu. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacency matrik dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Jadi di sini itu sama saja, kalau A itu 0, A ke B itu 1, A ke C itu 0 karena ya tadi dia tidak berhubungan langsung atau node tidak berdekatan seperti itu. Di sini yang beda itu dari yang berarah tadi itu ada di D ini, baris D. Jadi kayak D ke A. Kalau D ke A tadi di tak berarah tuh, D ke A itu 1. Sedangkan kalau di berarah D ke A-nya ini 0 karena tidak ada arah panah yang menuju ke garis A gitu. Tuh kita bisa lihat dia nggak ada, kalau emang mau ke A harus lewat jalur lain gitu. Jadi nodenya itu bisa dibilang jadi tidak berdekatan atau tidak berhubungan langsung gitu. Sini D ke C itu ya 1, D ke E itu 1. Kalau D ke B itu juga 0 karena ya tidak ada panah yang menghubungkan langsung dia ke B gitu. Untuk E ini tuh 0 semua karena ya E ke C tidak ada garis yang berhubungan langsung, E ke B tidak ada, E ke D tidak ada, E ke A juga tidak ada. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacency matrik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar n kali n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua, matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur dari V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Jadi maksudnya simetris itu untuk penangkapan saya ya. Jadi garis dari D ke C ini juga dari C ke D. Hal pokok yang ketiga itu ada hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan out degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya sama dengan 1 pada baris B ada 3 elemen. Ini menyatakan jumlah out degree simpul B adalah 3 buah. Nih, B-nya itu ada 1, 2, 3, 1, 2. Jadi out degree-nya tuh ada 3. Kalau A berarti out degree-nya ada 2 gitu. E out degree-nya 0 seperti itu. Atau tidak ada.
Yang keempat itu data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan degree simpul bersangkutan. Jumlah elemen yang nilai 1 pada kolom B ada 2 elemen, ini menyatakan degree simpul B adalah 2 buah. Degree kita lihat ya, ke B itu ada 2. Jadi cara bedakannya, kalau out degree itu kita cek baris, kalau degree itu yang diingat itu kolom tuh. Jadi kita lihat B ini satunya ada 2, jadi degree-nya B itu 2 dan degree-nya A itu ada 1 karena satunya cuma ada 1 gitu. Yang ketiga itu ada adjacency matrix graph berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur nilainya bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur. Maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999, karena nilai 99 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tak terhingga. Ya, kita bisa lihat ya di sini. Untuk A ke A itu 0, A ke B itu karena dia berhubungan langsung ya, atau ada panah yang menghubungkan mereka. Jadi di sini kita masukkan bobotnya 5, ini 5. Sedangkan A ke C itu tuh dia tidak berhubungan langsung ya. Dia harus melewati satu node tuh. Dia tidak berhubungan langsung. Maka di sini kita masukkan nilainya 999 atau tak terhingga seperti itu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.